Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, bil khusus guru kita bersama yang telah memandu kalimatul thayyibah, semoga beliau senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para asatidz yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Bil khusus juga Bapak Ketua RT 010, semoga senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu yang berbahagia, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini kita bisa bersama-sama silaturahim. Semoga apa yang kita lakukan menjadi ladang amal saleh kita, dan mudah-mudahan menjadi asbab kita senantiasa dipelihara iman, Islam, ihsannya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita pantas menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan pertolongannya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rumahnya malam ini alhamdulillah, ini barungannya luar biasa ya. Ini di sebelah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap fokus, jangan sampai ya kalah sama sebelah ya Pak ya. Saya ceramah nggak lama, mungkin sampai jam 10 malam nanti. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kenal. Ya, saya dari Pondok Timur, ya sebagian ada yang udah kenal sama saya. Saya Ustaz Haji Hamid Nuryadi dari Rawamulya, Ustaz. Ya Rawasapi itu kerjanya di Rawamulya di SDIT Mutiara. Saya jadi penasehat di situ, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini nambah tali silaturahim sama bapak-bapak jadi saudara saya, amin. Sebab banyak saudara banyak rezeki, orang banyak saudara banyak doa. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, terus dimanapun kita berada tebarkan yang namanya kebaikan. Karena yang namanya hidup manfaat, hidup maslahat itu jemaah rahimakumullah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu, barang siapa yang dipanjangkan umurnya dan dia dari umurnya itu dipergunakan dalam kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir semua pada panjang umur, mudah-mudahan sampai 90 tahun. Amin. 95 tahun, 100 tahun. Udah aminin aja. Amin ya rabbal alamin. Yang penting sehat walafiat.
umur yang manfaat, tambah tua, tambah terus giat melakukan amal soleh. Tuanya tua kelapa, tambah tua, tambah semakin takwa. Bukan tua-tua keladi, tambah tua semakin, tambah tua tambah jauh dengan Allah. Ini namanya bukan tua-tua kelapa. Tambah tua bukannya cinta sama akhirat, tapi tambah tua malah hubbud dunia, malah senang sama dunia. Ini kalau saya lihat bapak-bapak ibu-ibu yang hadir semua wajah-wajah ahli-ahli sorga semua. Potongan-potongan ahli sorga semua, amin. Ya Rabbal, kelihatan loh bapak-bapak wajahnya bercahaya semua, amin. Karena di bawah lampu. Alhamdulillah. Ya murahimakumullah. Ini sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul mubarak, syahrul azim, syahrul rahmah, syahrul maghfirah. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Mohon maaf Bapak Ibu, jujur Ibu sebentar lagi mau puasa, senang apa sedih? Alhamdulillah. Senangnya karena apa? THR. Alhamdulillah. Senangnya karena di situ ada sholat sunat tarawih. Ramadan di situ ada tadarus Al-Quran. Ramadan di situ ada silaturahim. Ramadan di situ setiap amal yudhaifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Man fari'a bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Barang siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, alhamdulillah ya Allah. Sebentar lagi puasa, senang banget. Bakal ya tarawih, bakal sahur bareng-bareng sama suami, sama anak, bakal buka ya puasa bareng-bareng. Masya Allah, momen yang terindah Ramadan, ajang silaturahim dengan keluarga. Maka barang siapa yang senang hadirnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baru senang doang Pak, belum puasa belum. Sebab hadirin ada juga orang yang datang puasa malah ngegerutu, malah ngedumel. Ya puasa itu mah kagak bisa ngopi coy, kagak bisa ngerokok saya, kagak bisa makan nasi uduk. Ya badan saya kurus. Ya rahimakumullah. Yang namanya puasa somutasihu, puasa itu sehat. Orang puasa akan disehatkan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibarat motor, ya rahimakumullah, nih oli kalau nggak pernah diganti kotor Pak. Ya, jadi 1 tahun ini dibersihin tuh, biar kita nanti masuk 1 Syawal dalam kondisi meningkat amal solehnya, dalam kondisi Idul Fitri kembali dalam keadaan suci. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah iman. Makanya yang namanya iman jamaah rahimakumullah dalam Al-Qur'an itu adalah seruan kasih sayang Allah. Ketika Allah memerintahkan ibadah kepada hambanya, seringkali Allah menyatakan panggilannya dengan diawali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini kalimat seruan bagi orang yang beriman. Ini bentuk cintanya Allah kepada hamba orang yang beriman. Makanya orang puasa jemaah rahimakumullah, panggilannya bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan wahai orang-orang Islam, tapi orang yang beriman. Karena survei membuktikan banyak orang Islam tapi imannya lemah.
Orang Islam di bulan suci Ramadan, mohon maaf, dia nggak kuat puasa, Pak. Malam pertamanya ramai banget musola masjid, Pak, sampai nyewa tenda penuh, Pak. Itu saya punya musola itu, masya Allah, pasang tenda. Ya kekuatannya 3 hari hadir. Iya, selebihnya sendal. Yang rahimakumullah. Padahal bulan Ramadan itu hanya sebulan dalam 1 tahun. Nikmat, Pak. Di luar bulan Ramadan gak ada tarawih. Kita di bulan Ramadan alhamdulillah 1 bulan penuh. Kalau kita ingin puasanya sempurna, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahih Bukhari. Kata Nabi Muhammad, ya rahimakumullah, barang siapa yang puasa dasarnya iman dan ikhlas karena Allah, begitupun tarawih dasarnya iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, puasanya tarawihnya penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya mah yang namanya tarawih, Pak, nanti mohon maaf ya, namanya tarawih ini mohon maaf nih, siapa aja imamnya, nggak usah pilih-pilih. Itu mah kadang-kadang lihat tuh siapa jadwalnya. Oh, Pak, lama dia lama. Jadi imam lama dia. Surahnya pasti dia mah Ar-Rahman. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, nyari kadang-kala sholat tarawih yang cepetan. Berangkat jam 7, jam 8 udah di rumah. Iya kan? Ya emang standar sih. Ya kalau di Pondok Timur saya hadir tuh ya tarling, tarawih keliling hadirin. Itu jamaah rahimakumullah rata-rata 11. Kalau di Masjid Baitur Rahim kecamatan, terus lagi di Al-Mughniyah, ya, terus lagi di Ar-Raudhah, di perkampungan nih, itu rata-rata 23. Rata-rata 23. Ya bagi saya mah imam harus siap, namanya juga tugas ya. Mau 11 ayu gitu kan, mau 23 ayu kata saya. Iya, kalau yang 11 saya jam 8 udah di rumah. Kalau 23 jam 9 resikonya. Udah nggak apa-apa, nambah rokaat, nambah ya banyak pahalanya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini kesempatan baik buat kita. Ya Pak, sambil dinikmati Pak hidangannya nggak apa-apa. Emang Ustadz mah belakangan, ya di mana-mana ceritanya kalau Ustadz mentar belakangan. Ya makanya mohon maaf, jangan pernah iri Pak sama Pak Ustadz, biasanya beda. Iya, makanya silakan sambil dinikmati. Ya, tapi jangan lupa panitia ya, tolong ya, ikan ada itik dimakan tikus lebih bagus ya. Apa tuh? Ada plastik di bungkus ya. Saya ceramah nggak lama nih Pak Ustadz, nggak lama, kebetulan ada tawakuf ya di Kampung Babakan, jadi saya nggak lama ceramah. Ibu fokus ya, boleh makan kacang boleh, nggak apa-apa, yang penting wajahnya ngelihat Pak Ustadz. Jangan sampai iya saya ngomong sendiri Pak, iya. Sayang jauh-jauh dari Indramayu Pak Ustadz, ya saya dari Indramayu, tinggalnya di Rawasapi, aslinya Indramayu maksudnya. Ada orang Indramayu Pak? Ada. Oh, Reang ya. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dipersiapkan adalah iman. Makanya yang namanya iman jamaah rahimakumullah enggak sembarangan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman itulah dalam Al-Quran termasuk orang yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asri, demi masa, innal insan lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al imanu yazid wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun. Kalau imannya malaikat yang rahimakumullah itu standar. Kalau ya imannya para nabi dan rasulnya Allah yazid la yanqus, naik terus nggak pernah turun. Kalau imannya kita nih, imannya kita orang awam, yazid wa yanqus, naik turun Pak. Iman kadang naik yang rahimakumullah dengan apa? Dengan fitoat, dengan taat. Nih kita nih lagi duduk di pengajian lagi naik imannya hadirin. Ya terus dibiasain kita ngaji seperti ini. Mohon maaf Pak, jangan kalah sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah seminggu seragamnya 7 Pak.
Saya tahu. Benar. Seminggu orang Senin, Selasa sampai Sabtu ada Pak, sampai Minggu. Iya, beda-beda. Ya kayak pelangi, hijau, kuning, hijau, ya kan semuanya nanti. Iya, seragam ibu yang senang, bapak yang pusing. Iya, makanya bantu doa. Biar rezeki suaminya lancar, amin ya rabbal alamin. Wanita yang solehah itu tajlibu rizki, gampangin rezeki. Tanda wanita yang solehah nggak pernah banyak nuntut, dikasih uang belanja sehari 500.000 kudus. Alhamdulillah 500.000, tapi dilihat ada tulisannya enggak? Enggak taunya ada tulisannya buat 2 minggu. Sama juga. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita senantiasa memupuk keimanan kita dengan apa? Dengan fitoah, dengan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat di awal waktu. Ketika ada azan dikumandangkan di masjid, serepot apapun, sesibuk apapun, hayya 'alas shalah. Alhamdulillah ya Allah, udah masuk waktu zuhur. Bergegas kita. Bukan malah ngomelin tukang ajan. Emang tukang ajan masjid sini mah cepet banget ajannya. Orang yang lain belum pada ajan. Ngomelin tukang ajan. Ya rahimakumullah. Padahal mohon maaf, survei membuktikan emang kadang rata-rata umumnya orang nih ya, setiap dengar ajan mohon maaf agak sedikit nih, kalau imannya lemah nih agak sedikit kurang seneng gitu. Tapi ada ajan yang ditunggu-tunggu Pak, yaitu ajan maghrib ketika buka puasa. Iya. Padahal jamaah rahimakumullah, mohon maaf, ada adatnya. Kalau kita mau buka puasa nih ada adatnya. 5 menit sebelum ajan maghrib, mohon maaf, manfaatkan untuk munajat kepada Allah. Itu mah 5 menit udah ngeliatin kolak baik. Ya Allah, kolak aromanya manis banget, no kolak. Iya, ya tangan megang sendok sambil ngublek apa namanya kolaknya, rahimakumullah. Manfaatkan untuk berdoa itu. Terus lagi sunnah kalau sudah ada azan maghrib jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, segera kita batalkan puasa kita, ambil air putih dulu. Contohin, saya minum dulu ya. Contoh ini azan maghrib ceritanya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Emang kalau badan sehat mah enak Bu. Enak badan sehat mah enak badan sehat mah. Air putih juga, apalagi ada warnanya. Udah nggak usah repot-repot, nggak usah. Iya, ini mah lagi cerita orang sehat gitu ya. Kalau ada ya alhamdulillah, nggak ada gimana ke caranya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita senantiasa tadi, kalau sudah masuk waktu maghrib segera batalkan sunnah. Ketika buka puasa sunnah makan yang manis-manis. Yang manis-manis. Ya ada korma, makan korma, ganjil kormanya. Boleh 1, boleh 3, boleh 7, boleh 9, boleh 11, boleh 11. Yang penting ganjil. Ya saya mah alhamdulillah Pak udah ngamalin Pak. Tiap tahun bulan Ramadan saya mesti kalau buka puasa ambil korma 3 sama makan roti Pak, karena persiapan jadi imam tarawih. Cuman rotinya roti buaya. Lo gede banget. Pantesan kenyang saya. Alhamdulillah. Makan yang manis-manis hadirin. Baru setelah batal sholat maghrib. Habis sholat maghrib kalau memang kita mau makan berat silakan. Jangan lupa kita niatkan selesai maghrib, sholat maghrib, ya Allah saya nyambung pengen sholat isya berjamaah dan tarawih bareng-bareng di masjid di musola. Mumpung masih ada umur ya Allah. Alhamdulillah baligna ila Ramadan. Ini doanya Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikan umur kami ya Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Bukankah ada saudara-saudara kita tahun yang lalu masih menikmati Ramadan, akan tetapi subhanallah di bulan Ramadan ini tidak ada lagi kesempatan untuk menikmati Ramadan karena sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih panjang umur kita ucapkan alhamdulillah. Persiapkan imannya. Lalu yang kedua, persiapkan yang namanya ilmu.
Karena orang supaya akan dapat nilai kebaikan dalam ibadah harus tahu ilmunya. Bagaimana ilmu tentang puasa, syarat sahnya puasa, rukun puasa, sunnah puasa, batal puasa, ini dipelajari ya sama guru-guru kita sebelum masuk bulan Ramadan supaya kita tahu ya tentang ilmu puasa. Lalu yang ketiga adalah apa yang kita persiapkan adalah amal saleh. Di bulan Ramadan yang namanya puasa itu jamaah rahimakumullah, naumus shaimin ibadah. Orang puasa tidurnya aja dinilai ibadah. Tuh tidurnya aja dinilai ibadah tuh. Daripada kita mohon maaf pagi-pagi jamaah rahimakumullah jam 7 kita nongkrong di pos ronda ngerumpi. Ya ngomongin orang. Kan biasa yang doyan ngomongin orang kan bapak-bapak ya Bu ya. Iya, tapi ibu-ibu lebih utama Pak. Iya. Jam 7 bulan Ramadan jamaah rahimakumullah duduk di pos ronda, setiap orang lewat diomongin. Dia orang lewat motornya baru diomong Po Yati apa Po Edo ini kata Po Edo. Ini romanya pakai motor baru ya, menurut situ udah kredit apa lunas saya. Iya. Jadi ngomongin orang hadirin. Ya rahimakumullah, ada orang lewat, orangnya pakai cincin. Pakai cincin, kayaknya mah baru kali ya. Cincinnya baru. Pantasnya dari tadi begini baik. Jadi diomongin lagi hadirin jamaah rahimakumullah. Ini juga ghibah. Di bulan Ramadan daripada kita ngomongin orang, masih mending kita boleh di rumah. Kalau habis tadarus Al-Qur'an kita istirahat. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Cuman jangan karena tidurnya orang puasa ibadah, Pak, aku mohon maaf. Habis sholat subuh tidur, bangun duhur, habis duhur tidur lagi, bangun asar. Ya Allah, habis asar tidur lagi, bangun pas azan maghrib. Ya dia ngomong di musola, hari ini nggak terasa banget puasa. Ya iya, orang tidur. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidurnya aja ibadah, apalagi nggak tidur, maksudnya gitu. Diisi dengan amal-amal saleh. Baca Quran di bulan Ramadan gak usah banyak-banyak. Baca Quran mah yang penting ikhlas. Minimal 3 juz aja satu hari. Ibu mah Pak lewat 3 juz mah lewat. Gak pernah sampai, gak kena. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, usahakan nanti di bulan Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Rumah kita hiasi dengan Al-Quran, sibukkan dengan Al-Quran. Kalau suaminya baca Quran, istrinya baca Quran, anak-anaknya menghidupkan tilawah Quran, qiraah Quran di rumah, itu rumah bisa dijamin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Itu mah kadang-kala masuk rumah mohon maaf jamaah rahimakumullah, bukannya sibuk baca Quran, istrinya pegang HP, suaminya pegang HP, anaknya pegang HP. Ya Allah Bu, sebelah-sebelahan kayak nggak kenal. Pada asik, ada yang ketawa sendiri. Ketawa sendiri ya. Ada nggak yang model begitu Ibu? Yang model mana Pak? Mana Pak orang? Nggak ada di sini Mas. Saya cerita orang sono, orang halaman. Pada diam-diaman Pak di rumah saking asiknya dengan HP. Padahal ini momen yang bagus. Ada kualitas waktu ini. Bagaimana seorang suami menasehati istrinya, anak-anaknya. Nah, ayah pesan sama kalian, dimanapun kalian ketika masuk waktu sholat, jaga nak yang namanya sholat. Papa sudah bahagia, sudah bangga, sudah senang melihat kamu sudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesuksesan orang tua diantaranya ketika anaknya sudah mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat yang namanya 5 waktu itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, persiapkan yang namanya ya amal saleh ketika di bulan Ramadan. Qiyamul lailnya dihidupkan di malam hari. Di samping sholat tarawihnya, kalau tarawih jamaah rahimakumullah, ya tentunya itu adalah rangkaian daripada saum. Ketika kita malam hari, usahakan kita niat tahajud. Kalau saya lihat si ibu di sini, insya Allah wajahnya wajah pada rajin bangun malam, insya Allah.
Ya Bu? Kemana? Iya ke sumur, biasa. Habis dari sumur kemana lagi? Tidur lagi, Masya Allah. Bu, kalau ibu lebih awal bangunin suaminya. Kalau bangunin suami mohon maaf, yang santun pegang pipinya, sayang. Tahajud sayang. Asik dong. Jangan pakai kaki, bangun. Allahu Akbar. Jemaah rahimakumullah, nih kalau istri punya adab sama suami, Masya Allah berkah. Suami lagi duduk jemaah rahimakumullah nih depan TV, Bu jangan langkahin, muter ke sini. Begini itu mau melangkahin. Kalau memang jalannya lega maksudnya begitu. Kalau tidak merunduk, maaf ya A, begitu. Maaf ya Pak, sopan. Itu mah lewat baik. Kadang buang kentut. Ada suami makan kacang sama kopi, kentut. Dulu pengantin baru ditahan-tahan. Untuk pengantin baru dan buang kentut, wah harga diri coy. Sekarang suami lagi ngopi dikit. Nah, suami kagak mau terima juga, dibalas. Repot urusannya diri. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita senantiasa di bulan Ramadan perbanyak amal-amal saleh. Istiqomahkan tarawihnya, jangan saya putus. Full selama 1 bulan penuh. Cuman kadang-kala mohon maaf di mana-mana ya survei membuktikan Pak, 10 awal Ramadan masjid musola rame. Betul. 10 ke 20 pertengahan bulan Ramadan yang rame adalah di mall, di tempat perbelanjaan. 10 akhir Ramadan yang ramai adalah di jalan, di terminal, ya. Makanya saya himbau nih kepada ibu-ibu khususnya, ibu-ibu Pak, saya tekankan ke ibu-ibu, mohon maaf, kalau bulan Ramadan Bu, tolong jangan sampai tarawih dikalahin sama bikin kue. Paham? Itu mohon maaf, tarawih sampai ditinggal demi kue nastar. Allahu Akbar, bikin kue Pak, kagak terawih sampai numpuk dari mulai malam ketiga. Ya Ustaz, saya mah terawihnya di rumah aja Ustaz. Takutnya nggak ke bedak itu ya, nggak kesampean bikin kue. Ceritanya mau pulang kampung, bikin kue Pak, Masya Allah 27 malam. Itu numpuk Pak, kue banyak banget di meja sama di lemari. Suami pulang terawih, suami kan pengen ngicipin produknya mamahnya kan, istrinya gitu kan. Kata suaminya, mah ini romanya nastarnya enak banget. Kata istrinya, mohon maaf ya, jangan makan yang itu mah bagus. Nah kalau makan di belakang ngegosong. Ya Allah, ada nggak Pak yang model begitu Pak? Ngasih suami yang bagusan apa? Itu mah Masya Allah jamaah rahimakumullah tuh. Boleh kita bikin tapi nanti habis raweh. Supaya apa? Nih momen Ramadan kan terawih cuma di bulan Ramadan doang Pak Bu. Masa kita ketinggalan terawih demi materi? Iya kan, ketinggalan terawih demi makanan sangat disayangkan. Momen ini sangat luar biasa hebat buat kita. Cari keutamaan Ramadan, terawih jangan putus. Yang keduanya banyak baca Quran. Yang ketiganya di bulan Ramadan tidak kalah ketinggalan pula, tidak kalah pentingnya banyak sedekah. Siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang puasa. Makanya kalau ibu bapak ada rezeki, mohon maaf, biasanya ada di masjid-masjid musola takjil Ramadan, buka puasa bersama, ibu bikin tuh kolak dibungkus 10 plastik, taruh di masjid. Itu pahalanya seperti orang yang melakukan 10 ya amaliyah saum di bulan Ramadan. Bayangin tuh, kitanya dapat pahala. Tuh 10 pahala orang puasa kita dapat. Biasain seperti itu. Terus selama di bulan Ramadan kan biasanya kalau ke masjid kita sok ada kotak lewat ya. Kita bawa bekal Pak. Iya ibu, sodako mah nggak usah banyak-banyak. Yang penting ikhlas. Setiap sodako paling tidak gitu. Ya 50 lah paling tidak. Amin. Iya kalau ada ya. Kalau nggak ada yang ujungnya 5 deh, 5.000. Lumayan begitu. Cuman kalau kita mau sodako Bapak Ibu mohon maaf, kita siapin aja duit yang pas, jangan sok ada saingan. Sebab kalau ada saingan biasanya pinter setan ngagoda kita. Iya, biasanya sok di kantong nih ya, ada 100.000, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, jujur yang diambil mana Pak? Udah jujur.
Orang Tangan udah hafal 2000-an hafal. 2000-an. Hafal. Iya, kan yang bagus itu kan kita masih ada 100.000. Kita ambil 50 masih ada yang 100. Kita ambil 20 masih ada yang 50, ada yang 100. Nggak bakal rugi, nggak bakal miskin orang banyak sedekah. Orang yang banyak sedekah, mana qasat malun bi shadaqatin baliyazan. Barang siapa yang suka bersedekah, bakal ditambah. Makanya jemaah rahimakumullah, janganlah jadi orang yang pelit hadirin. Jadilah orang yang dermawan. Sebab mohon maaf, orang yang pelit itu nggak ada yang suka, Pak. Orang yang yang pelit itu nggak ada yang nggak seneng. Apalagi yang pelitnya mohon maaf, Pak Haji. Oh, udah diciriin sama orang. Oh no, Pak, saya mau minta sumbangan maulid itu no. Di Pak Haji Ono, dia mah jangan, Haji pelit dia mah tuh, Haji pelit nanti. Iya, termasuk Ustaz juga sama. Iya, kalau pelit nanti, makanya saya belajar, mudah-mudahan ya Allah jangan jadi orang pelit. Iya, saya mah kadang mohon maaf ada orang datang ke rumah nih, kenal nggak kenal saya kasih, Pak. Suatu ketika mohon maaf subuh-subuh, Pak, itu depan musola saya, assalamualaikum, salam. Iya, mohon maaf Pak Haji, saya kesini ada perlu nih Pak Haji. Ya, mohon maaf tolong saya. Allahu Akbar, Bu. Saya ingat bagaimana kalau seandainya hal itu menimpa saudara saya. Maka jemaah rahimakumullah, saya habis sholat subuh saya keluar tuh melihat dompet, Pak. Saya lihat itu dompet tinggal segitu-gitunya, Pak. Tapi saya ingat janji Nabi Muhammad, barang siapa yang bersedekah nggak bakal miskin, bakal ditambah sama Allah. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, saya kasih ikhlas karena Allah, padahal memang duit satu-satunya, Pak. Pengen tadinya saya manfaatin tuh pagi itu paling tidak buat nasi uduk lah gitu ya, sama bakwan kan lumayan, sama tahu gitu kan, dapat itu 20.000. Ada tamu aja ya, saya kasih tuh tamu. Apa yang terjadi? Itu barusan masuk, Pak, udah nutup pintu, ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, biasanya orang kalau datang ke rumahnya Ustaz nggak mungkin nggak ada perlu, pasti ada perlu. Orang datang ke Pak Ustadz biasanya satu, mohon minta Pak Ustadz mimpin tahlil biasanya, mimpin yasin, baca rawi, iya kan. Tuh, ketiga kadang-kadang orang kesurupan. Iya Pak Ustadz juga, Pak, orang kesurupan. Yang terakhir kematian hadirin. Iya, kematian. Saya pernah ditelepon mohon maaf jam 11 malam, suruh ngurusin jenazah jam 11 malam, bayangin. Sampai situ jam 12. Udah mau orang ngontrak, Pak. Nggak ada saudara, nggak ada tetangga. Nemenin mantu doang, Pak. Dan saya mandiin 2 orang doang, Pak. Mantunya berangkat ke sono, ya Allah saya sendirian nungguin mayit jam 12 malam. Kata dalam hati saya, diem. Alhamdulillah diem, Pak, orang mati. Alhamdulillah saya mandiin, Pak. Saya mandiin, saya sholatin, ya kan, saya kapan saya sholatin. Jam 1 malam hadirin. Inilah kewajiban kita Ustadz nih. Makanya mohon maaf jangan pernah remehin Ustadz. Terutama Ustadz yang ada di kampung kita, di tempat kita ini istimewain, muliain. Karena apa? Beliau jasanya besar. Ibu bapak mohon maaf jujur nih, saya kalau udah pernah taklim di tempat itu, saya pasti setiap mau baca Quran di sujud terakhir, saya doakan ya Allah mudah-mudahan jamaah yang pernah saya kunjungin semuanya mendapatkan berkah dari Allah, amin. Supaya rezekinya lancar, amin. Saya setiap malam saya doain ibu-ibu bapak-bapak. Yang jadi pertanyaan, ibu bapak pernah gak ngedoain saya? Tuh kan yang jadi masalah di sini, kurang imbang hadirin. Saya doain, Pak, karena mohon maaf Ustadz ngedoain jamaah gak ada ruginya. Karena apa? Kalau ya jamaahnya pada subur makmur kan Ustadz juga sama, Pak, kecepretan. Iya, makanya saya udah pasang niat deh, yang niat aja dari rumah, ya Allah saya nggak ngarepin apa-apa deh sama di sini gitu ya. Iya, kalau seandainya pulang saya dibawain alhamdulillah, kata saya. Kalau enggak gimana ke caranya, kan begitu. Iya, maksud saya begitu. Udah pasang niat maksudnya biar jangan tomak saya. Iya, sebab kalau kita ngarep mohon maaf kadang kita kecewa di rumah. Masih mending saya lillahi ta'ala aja kalau ceramah, karena saya datang ke sini nyari amplop amal kok amplop gimana? Amplop dibuangin, Pak. Iya, istri saya kasih amplop dibuang. Iya, nyari amal. Kalau kita dapat di pengajian dapat amal, insya Allah pulang-pulang bawa doa. Duit gimana? Doa. Ya Allah, duit, bawa doa. Alhamdulillah. Setelah bawa doa, insya Allah kita semuanya pulang-pulang bawa berkah. Berkat lagi.
Allahu Akbar. Jangan pernah kita meremehkan para alim ulama. Sesungguhnya ini tempat masih ada rahmat Allah, keberkahan dari Allah, ampunan dari Allah, pertolongan dari Allah. Kalau di situ ada alim ulama, ada orang-orang yang meneruskan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 40 menit hadirin. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya pengen panjang lebar. Iya karena masih ada perjalanan lagi kurang lebih 15 menit, takutnya kemalaman. Ya, insya Allah kalau memang ibu kurang ntar manggil lagi ya bu. Iya kalau kurang mah ya. Ini mohon maaf karena saya dipanggil sama ada jamaah di sini gitu, wali murid dan Bu Azna. Ya sebenarnya malam ini mohon maaf saya ke Tangerang nih Bu Pak, ke Tangerang. Ya habis dari Tangerang nih malam doain saya. Habis dari Tangerang langsung ke Cilamaya, amin. Dari Cilamaya ke Bekasi, amin. Kalau ada yang manggil. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Ustadz saya lebih awal, jadi saya nggak bisa makan apa namanya kebuli. Ya Allah, padahal enak banget itu kebuli. Ya, bungkus saja Bu, bungkus saja. Ya itu mah kalau ngerti bungkus, kalau enggak ya ditunggu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dan batin billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.